Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas uji T, satu sampel atau one sample t-test. Saat ini kita akan membahas terkait Paired sampel t-test. Kriteria yang harus dipenuhi adalah ketika positif dihitung harus lebih besar daripada t-tabel. Kemudian uji pengaruh dengan probabilitas harus kurang daripada 0,05. Asumsi Paired sampel t-test salah satu parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari sampel yang berpasangan atau berhubungan. Artinya data berasal dari orang yang sama gitu loh, dalam dua kondisi yang berbeda atau dua pengukuran pada kelompok yang sama. Nah, dalam uji T berpasangan, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pasangan rata di antara dua kelompok. Oke. Nah, analoginya gini. Anda ingin menguji apakah ada peningkatan signifikan dalam prestasi akademik setelah mengikuti kelas atau intervensi atau perlakuan. Anda mengukur nilai siswa sebelum dan sesudah program. Karena itu data bersifat berpasangan. Ada pretest dan post-test. Nah, ada ketika pretest gitu kan, sebelum perlakuan atau sebelum kelas atau sebelum workshop atau sebelum pelatihan gitu kan, Anda diminta untuk menjawab pretest, kemudian setelah itu menjawab post-test. Nah, perbedaan ini apakah signifikan atau tidak? Apakah ada perbedaan atau tidak? Jika ada, berarti intervensi atau perlakuan tersebut memiliki pengaruh. Nah, seberapa besar pengaruhnya nanti kita uji regresi. Tetapi saat ini kita hanya melihat apakah ada perbedaan atau tidak gitu loh, secara signifikan atau secara statistik. Asumsinya adalah variabel terikat harus diukur secara kontinu, variabel bebas harus berupa dua kategori kelompok yang berkaitan. Nah, data itu harus normal. Nah, kita lihat caranya. Normal secara statistik itu P sama dengan lebih dari 0,05. Data tidak normal itu P-nya di bawah 0,5. Tapi kalau ada W ketika di output JSP W-nya semakin mendekati 1, maka semakin normal secara visual, karena W itu adalah bentuk dari visual. Tapi kalau signifikansi adalah data normal secara statistik. Nah, kalau data itu tidak normal, maka analisisnya menggunakan Wilcoxon-Sieg-Rank. Nah, nanti ada di JSP. Tidak ada outlier atau outlier sudah dibuang. Langsung saja uji Paired sampel t-test. Nah, setelah dibuka JSP-nya, teman-teman memasukkan data yang akan diuji statistik Paired sampel t-test, kemudian klik analisis dan pilih Paired sampel t-test. Oke. Setelah dipilih Paired sampel t-test, teman-teman akan disuguhkan atau akan terlihat di jendela layar teman-teman Paired sampel t-test. Yang pertama, nah kita ingin lihat di sini ada pretest dan post-test gitu. Kita ingin lihat apakah ada perbedaan kelas atau nilai prestasi akademik setelah dan sesudah kelas. Jadi sebelum kelas dimulai gitu kan, kita mau cek gitu kan, apakah ada perbedaan atau tidak. Setelah dipilih, silakan pilih pra kelas, kemudian taruh di variabel pairs, kemudian prestasi akademik pasca atau setelah intervensi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa T-nya adalah min 31,664. Nah, nanti teman-teman silahkan bandingkan apakah T itu lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel. Nah, kalau dilihat dari
P-nya atau signifikansinya 0,01. Jadi ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Kemudian kalau kita ingin melihat normality secara statistik ya, secara statistik. Secara statistik tidak normal data ini, tetapi secara W atau W itu normal atau mirip normal gitu loh, mirip secara normal gitu. Tapi mirip, tapi secara statistik tidak normal. Nah, teman-teman tinggal pilih. Sampaikan saja bahwa data di sini tidak normal secara statistik, tapi normal secara visual. Nah, memang ada plus dan minusnya. Mungkin karena sampelnya terlalu sedikit, jadi memang P-nya bisa, sampelnya terlalu banyak gitu kan, P-nya bisa turun gitu. Dan sebaliknya. Oke, nanti silahkan lihat di video terkait normalitas data. Kemudian kalau ingin melihat deskriptif data, tinggal klik aja deskriptif gitu kan. Nah, kalau data ini tidak normal secara statistik, kita bisa mengubah analisisnya menggunakan Wilcoxon. Nah, kita lihat nah, ini asumsi ceknya sudah. Oke, nah secara visual memang 0,001 artinya terdapat perbedaan secara signifikan ya, walaupun data ini tidak normal secara statistik. Deskriptif, kemudian kalau kita ingin melihat plotnya, nah ini kan ada perbedaan tuh, bedanya secara signifikan atau tidak secara kebetulan. Kalau kita ingin melihat secara bar, nah, ini kan ada perbedaan sebelum dan sesudah, ya kan. Nah, sebelum dan sesudah ini yang lebih jelas, ini terkait normalitas data. Nah, ggplot residual terkait normalitas data. Nah, ini sudah kelihatan. Oh, berarti setelah ada kelas itu kan ada kenaikan secara signifikan, bukan karena kebetulan atau karena terlalu banyak errornya. Nah, oke. Itulah cara bagaimana menganalisis Paired sampel di tes. Sampai jumpa di video berikutnya.